Bayangkan, seorang tukang ledeng lusuh yang setiap hari dihina dan diremehkan. Tak ada yang tahu, di balik tangannya yang kotor dan pekerjaannya yang sederhana, dia menyimpan identitas yang mengejutkan. Hingga suatu hari, seorang CEO wanita tercantik di Indonesia memanggilnya. Dan saat itu, kebenaran yang selama ini disembunyikannya akhirnya terbongkar. Di kota Sukamulyo yang padat namun sederhana, hidup seorang tukang ledeng bernama Raka Pratama, 27 tahun. Setiap hari, ia berangkat menggunakan sepeda tuanya, membawa tas peralatan berat yang sudah berkarat. Anak-anak kecil sering berlari sambil mengejek. "Bang Raka, kapan kaya? Jadi tukang ledeng terus, kasihan amat." Tetangga pun sering menertawakannya. "Raka itu orang baik, tapi nggak punya ambisi. Hidup pas-pasan aja sudah cukup baginya," kata salah satu ibu-ibu. Namun tak ada yang tahu bahwa Raka sebenarnya bisa membeli rumah jauh lebih megah dari rumah siapapun di kota itu. Di kamar kontrakannya yang sempit, tersembunyi sebuah brankas kecil yang berisi dokumen kepemilikan perusahaan teknologi air raksasa bernama Pratama Hydrotech, warisan ayahnya yang meninggal 5 tahun lalu. Raka sengaja menunda mengambil alih perusahaan itu. Ia ingin menepati pesan terakhir sang ayah. "Sebelum kamu memimpin ribuan orang, kau harus paham bagaimana hidup rakyat kecil. Belajar hidup susah, rasakan kerja kasar, pahami penderitaan orang-orang kecil. Barulah kau pantas memimpin dengan hati yang benar." Raka menjalani pesan itu dengan serius. Dia bekerja sebagai tukang ledeng, tidur di kontrakan kecil, dan hidup apa adanya. Pagi itu, ia menerima panggilan dari kantor mewah di Jakarta. "Pak Raka, kami butuh Anda untuk perbaikan pipa tingkat darurat. Banyak teknisi sudah gagal." Raka terkejut. Biasanya ia hanya menangani rumah warga. "Tingkat darurat? Tapi saya cuma teknisi biasa." "Kami dapat rekomendasi dari Profesor Teknik Fluida. Katanya Anda yang paling ahli." Raka hanya tersenyum. Itu mungkin salah satu dosen dulu yang mengenalnya secara diam-diam. Tanpa banyak bicara, ia berangkat ke Jakarta dengan kereta ekonomi. Sesampainya di gedung megah itu, barulah ia tahu. Gedung itu milik perusahaan raksasa milik Aira Saraswati, CEO termuda sekaligus wanita tercantik di dunia bisnis Indonesia. Aira usia 25 tahun, adalah legenda. Cantik, cerdas, disiplin, dan terkenal dingin. Ia selalu tampil dengan jas putih dan gaya bicara tegas. Banyak yang jatuh cinta padanya, tetapi Aira tak pernah tertarik. Hidupnya hanyalah kerja, kerja, dan kerja. Hari itu ia kesal karena pipa utama gedungnya bocor dan semua teknisi menyerah. Ketika Aira melihat Raka tiba dengan baju lusuh dan sepatu usang, alisku terangkat. Ini, ini dia teknisinya." Beberapa staf tertawa kecil. "Bu Aira, sepertinya ini salah kirim." Namun Aira tetap memberi kesempatan. "Baik, tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan." Suaranya dingin, tetapi tatapannya tajam penuh penilaian. Raka memeriksa pipa utama gedung, pipa yang bernilai miliaran rupiah dan menjadi sistem inti gedung. Ia mengamati sebentar lalu berkata, "Masalahnya bukan di sini. Intinya ada di sistem pengatur tekanan air bawah tanah. Kalian memasang tipe yang salah." Semua teknisi melongo. "Loh, kok dia bisa tahu sepintas saja?" Raka lalu turun ke ruang mesin, membongkar panel dan memperbaiki sistem dengan kecepatan dan ketelitian yang bahkan teknisi senior pun tak punya. Dalam 1 jam, masalah yang membuat gedung itu pusing selama 3 hari langsung selesai total. Aira terpaku. Aku tidak pernah melihat seseorang bekerja seahli ini." Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, Aira betul-betul kagum pada seseorang. 3 hari setelah kejadian itu, seluruh Indonesia diguncangkan oleh berita besar. Pratama Hydrotech resmi membeli 52% saham perusahaan Saraswati Group. Investor panik, media rame, saham bergejolak. Siapa pemilik Pratama Hydrotech? Nama itu muncul dengan jelas. Raka Pratama.
Orang-orang yang dulu mengejeknya mendadak membisu. Pegawai Aira yang meremehkan Raka langsung pucat. Itu berarti dia bos baru kita. Dia miliarder. Benar-benar miliarder. Aira sendiri terdiam lama. Dia pewaris pertama Hydrotech, seseorang yang lebih kaya dari separuh pemilik perusahaan di negeri ini. Sejak mengetahui identitas Raka, Aira merasa gelisah. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan dia? Kenapa aku khawatir kalau dia salah paham waktu aku meremehkannya? Kenapa dia terlihat begitu hangat? Aira yang selama ini dijuluki The Ice Beauty mulai merasa hatinya bergetar. Sesuatu yang bertahun-tahun tak pernah ia rasakan. Ia akhirnya memanggil Raka ke ruangannya. "Raka," ucap Aira dengan suara lembut yang jarang ia gunakan. "Aku ingin minta maaf. Aku menilaimu dari penampilan. Itu salah." Raka tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu Aira. Banyak orang melakukan hal yang sama. Saya tidak marah." Aira menunduk. "Jangan panggil aku Bu. Panggil saja Aira." Raka terdiam. Itu sudah menjadi sinyal pertama. Sangat besar. Sejak hari itu, Aira mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengan Raka. Diam-diam, ia mulai menyukai cara Raka berbicara, cara Raka memandang, cara Raka bekerja. Di mata Aira, Raka bukan biliarder. Ia adalah lelaki yang benar-benar tulus, sesuatu yang langka di dunia bisnis. Suatu malam setelah rapat, mereka berada di balkon gedung. Hujan turun perlahan, lampu kota menyala indah. Aira menatap Raka, matanya lembut. "Raka, bolehkah aku bicara jujur?" "Tentu," jawab Raka. "Sejak hari itu, aku selalu memikirkanmu." Raka terkejut. "Memikirkan saya?" Aira mengangguk pelan. "Kamu adalah laki-laki yang berbeda. Kamu melihat dunia dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kamu rendah hati tapi kuat. Sederhana tapi cerdas." Ia menarik nafas, lalu berkata lirih, "Aku jatuh cinta padamu, Raka." Suasana seakan berhenti. Raka menatap wajah cantik itu, wajah yang selama ini terkenal dingin, kini tampak rapuh dan jujur. "Raka, saya juga mencintaimu, Aira." Aira menutup mata, menahan air mata bahagia. Malam itu, hujan turun lebih pelan, seakan memberkati dua hati yang akhirnya bertemu. Berita hubungan Raka dan Aira menyebar. Banyak pihak iri. Banyak yang ingin menjatuhkan mereka. Beberapa direktur senior yang tidak suka dengan Raka mulai menyebarkan rumor. Si ego cantik itu hanya ingin uang Raka. Raka hanya ingin kekuasaan Aira." Namun Aira selalu membela Raka dan Raka selalu membela Aira. Pada satu titik, salah satu investor besar mencoba menghasut Aira agar meninggalkan Raka. "Dia cuma tukang ledeng, citra perusahaan bisa jatuh." Aira berdiri dari kursinya dengan tatapan dingin. "Saya lebih menghormati laki-laki yang pernah memperbaiki pipa dengan tangannya sendiri daripada laki-laki yang hanya bisa bicara besar tanpa tindakan." Investor itu langsung terdiam. Suatu pagi, Raka mengajak Aira ke tempat sederhana. Sebuah rumah kontrakan tua tempat ia tinggal selama ini. "Aira," katanya, "aku ingin kau melihat kehidupan yang selama ini kubangun. Sederhana, tapi jujur." Aira tersenyum. "Dimanapun tempatmu, aku ikut." Di ruangan kecil itu, Raka berlutut dan mengeluarkan cincin sederhana, bukan cincin mahal. "Aira, maukah kau menikah denganku? Bukan sebagai CEO dan biliarder, tapi sebagai dua orang yang saling mencintai apa adanya." Air mata Aira jatuh. "Aku mau, Raka. Berapapun nilai cincinnya. Karena hatimu lebih berharga dari semua harta." Ketika berita pertunangan mereka diumumkan, seluruh kota Sukamulyo gempar. Orang yang dulu mengejek Raka mendadak malu. Mereka akhirnya belajar. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari baju dan pekerjaan. Karena bisa jadi, dia jauh lebih berharga dari yang terlihat. Sementara itu di dunia bisnis, pasangan itu dijuluki The Humble King and the Ice Queen. Sang tukang ledeng berhati emas dan CEO tercantik yang akhirnya menemukan seseorang yang mampu mencairkan hatinya.